Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini, podcast akan mengadakan tema yang berjudul Makna Pancasila bagi Pemuda Kristen. Dalam rangka podcast ini, kita ketahui teman-teman bahwa 1 Juni kita telah memperingati Hari Pancasila. Ya teman-teman, jadi di sini sudah ada 2 pemateri yang dari mahasiswa yang cukup luar biasa, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pendapat mereka tentang Pancasila. Sebelumnya kami juga sudah melakukan uji swab test sebelum melakukan kesini. Kita lepas masker kita yuk. Nah, jadi Pancasila sendiri ini merupakan ide landasan dasar pokok bagaimana tantangan daripada bangsa kita sendiri yang memiliki kemajemukan ya dari bangsa kita sendiri untuk mempersatukan suku, ras, agama, etnis, budaya dan lain-lainnya. Nah, dari pendapat kedua materi sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Obe Timothy sebagai moderator dan di samping kiri saya ada Friska Maria. Ya, Friska Maria ini teman-teman di sini dia sebagai mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Lalu di samping kanan saya ada wakil ketua Koper sendiri yaitu Cornel. Oke. Langsung ya dari pengantar tersebut nih muncul nih pertanyaan kepada kedua pemateri ini. Kira-kira pendapat kalian nih sebagai mahasiswa nih, apakah Pancasila itu penting nggak sih bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Bisa dimulai dari siapa dulu? Silakan. Kalau ditanya penting sih, ya penting ya. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah dasar negara kita. Bagaimana cara kita membangun sebuah negara kalau kita nggak ada dasarnya. Dan Pancasila itu kalau saya lihat adalah dia mampu merangkul semuanya, nggak semua hanya satu golongan tapi semua golongan. Nah itu berbagai agama, suku dan ras. Kalau nggak ada dasar Pancasila itu mungkin kita bukan negara Indonesia, mungkin ada negara Sumatera, negara Kalimantan dan sebagainya gitu loh. Kalau tanya penting ya penting, ya sih. Jadi memang jadi menurut dari pendapat saudara Cornel sendiri penting itu berartian kita kalau misalnya itu mempersatukan ya. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ada itu mungkin seperti contoh tadi ada negara Sumatera, negara ini. Jadi penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari Kak Friska. Kalau menurut gue sendiri, Pancasila itu kan sebuah ideologi dari Indonesia kan. Jadi ditanya kalau penting atau enggak ya sama jawabannya kayak Bang Cornel, ya pasti penting lah. Kayak sebuah negara kalau nggak ada ideologinya pasti negaranya nggak ada gitu. Karena kan Indonesia itu sendiri dibangun pertama kali ya karena adanya Pancasila, kayak semuanya satu pemikiran untuk sama-sama membuat si Indonesia itu sendiri gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti nggak ada pemersatu kita gitu. Kayak justru karena ada Pancasila makanya ada Indonesia kayak tadi bilang Bang Cornel. Berarti sama ya, ada pemersatu ya. Iya. Jadi cuman ya yang dalam berbagai kasus nih yang ada seringkali Pancasila ini dianggap sebagai main-main gitu dalam realitanya seperti kayak misalkan yang sila pertama yang kita tahu ya teman-teman ya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Cuman dari berbagai agama di bangsa kita ini ada agama Islam, Kristen dan lain-lain, Hindu, Buddha. Sering kali bagi pemuda kita nih, generasi kita yang milenial saling mengejek-ejek satu sama lain. Itu pendapat kalian bagaimana nih tentang adanya kasus tersebut gitu? Saya belum nih. Dari siapa? Dari Cornel. boleh? Oh dari Cornel, silakan. Biasanya sih ladies first dulu ya. Iya. Iya. Kenapa ada konflik ya di dalam sebuah negara? Karena gini loh, itu kan tergantung dari orang sendiri. Kalau kita misalkan dihina gitu kan agama kita, ya kita sebagai penganut agama Kristiani ya jangan balas gitu loh, karena
dengan didirikan Pancasila sebagai dasar ya kita harus kayak mengamalkan itu nilai-nilai Pancasila. Misalnya kita dihina bicara ketuhanan, ya udah kita nggak boleh hina balik gitu loh. Iya. Kalau kita menghina balik sama aja kayak mereka gitu loh. Kita buktikan bahwa kita ini pengikut Kristus gitu loh. Iya. Jadi kita nggak usah membalas hina kayak gitu. Jadi kita kayak membalas itu kayak kebaikan. Misalkan kalau kita dihina ya kita bantu dia gitu loh. Kita ini gitu aja sih dari saya. Bahkan juga di Alkitab juga ada ya Iya. bahasa kejahatan dengan kebaikan. Iya. Luar biasa. Selanjutnya dari Kak Friska bagaimana? Kalau dari gue sendiri sih kalau Iya. saya ada orang yang gampang tersulut emosi gitu karena bawa agama gitu kan, Iya, yang benar. sekarang lagi marak. Itu berarti dia sendiri masih belum paham apa itu Pancasila. Jadi kayak dia sotoy-sotoyan aja gitu kayak sosok. Sotoy. Iya kayak Sotoy itu apa tuh sotoy itu? Sotoy itu. Sotoy kayak ayam. tahu. Sotoy. Sotoy. Jadi dia tuh kayak masih belum paham apa Iya. makna Pancasila, tapi dia udah mau Iya. banyak ngomong gitu. Jadi jatuhnya istilah kasarnya kayak tong kosong nyari bunyinya gitu kan. Dia belum tahu Pancasila itu apa dari sila 1 sampai sila kelima, poin-poinnya tuh intinya apa, tapi dia sosok kayak nasionalisme banget gitu, akhirnya diplesetin lah, akhirnya ya itu merasa kayak sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kan di Indonesia ada 5 agama kan, ketuhanan yang Maha Esa bagi mereka ya ditelan bulat-bulat gitu, kalau misalnya di agamanya apa, ya agama dia aja gitu yang bener-bener di ini. iya di apa sih diterapkan gitu. Sedangkan kan kita juga ada sila-sila lainnya yang mendukung kayak toleransi, Betul, kayak betul. saling menghargai satu sama lain. Nah itu mereka nggak mengimplementasikan itu juga di Pancasila gitu. Jadi karena emang minimnya pengetahuan, emang iya sih kurangnya Indonesia kan di situ kan. Jadi kayak masih literasi membaca itu masih kurang. Jadi mereka masih banyak yang miss tentang apa arti Pancasila. Jadi perlu dievaluasi ya kembali ya tentang makna Pancasila itu sebenarnya bagaimana gitu. Seperti tadi kata Kak Friska juga sotoy gitu kan. Setahu tidak terlalu dalam mengenai Pancasila itu seperti apa. Nah, lalu yang kedua nih, bagaimana ya kita nih sebagai iman Kristen, pandangan kita nih sebagai iman Kristen terhadap Pancasila ini, menurut kalian tuh pendapat kalian bagaimana? Pandangan ya. Kalau bicara pandangan begini, kita tuh harus menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin kita pelayanan contohnya. Iya. Ya kita ya untuk Tuhan gitu. Tapi kalau di luar tuh lain lagi. Sama. Itu gimana tuh maksudnya? Nah maksudnya gini, kalau di pelayanan kan kita untuk Tuhan kayak memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kalau di luar itu lain lagi, kita misalnya kita ngobrol sama orang itu udah menunjukkan bahwa kita mempunyai sisi budaya timur gitu loh. Budaya timur itu adalah ramah kepada orang. Kalau kita nggak ramah, tapi kita mengikuti ajaran Kristen, nanti kita akan menjadi batu sandungan gitu. Ah nih orang sering gereja tapi kok nggak pernah tegur sapa kepada tetangga gitu loh. Terus juga kalau dihina kita justru malah membalas, bahkan melebihi daripada itu gitu loh. Nah, dan itu juga jadi batu sandungan bagi kita umat Kristen gitu loh. Bukan jadi garam terang, malah jadi batu sandungan sih, itu sih. Iya. Jadi maksud abang juga Pancasila ini hadir dari iman Kristen ini kalau kita emang sebagai garam dan terang gitu, ibaratnya menciri khaskan gitu ya untuk meneruskan Pancasila tersebut ya. Ibaratnya Pancasila ini kasih lah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itu sih. Siap. Benar teman-teman, betul sekali. Selanjutnya dari Kak Friska ada ini. Kalau dari gue sendiri, pandangan iman Kristen terhadap Pancasila itu berarti makanya benar. Iya, soalnya kan kita apa sih namanya? Kita sebagai iman Kristen yang ini kita benar-benar harus mendukung apa yang dibilangkan pemerintah. Sedikit daripada dalam kitab ya, dalam kitab Roma ya. Pasal 13 ayat 1 dan 2 di sini ada dibilang disebutkan bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, dari ayat firman ini kita juga berpandangan kalau kita emang harus pro terhadap apa yang dilakukan pemerintah, termasuk Pancasila ini. Pancasila yang hadir yang tadi seperti kita sebutkan dari poin pertama, kalau ini untuk menjawab tantangan bagi kita bangsa Indonesia yang majemuk. Gimana Kak Friska? Ada lagi? Berarti kalau misalnya kayak yang tadi dibilang Obed, berarti benar sih.
kayak misalnya di pemimpin yang udah dikasih sama Tuhan gitu kan, misalnya presiden kita yang sekarang gitu Bapak Joko Widodo gitu kan, menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila kayak tentang peraturan-peraturannya. Nah itu kayak misalnya dari iman kita ke Kristenan disambungin ke situ ya, kita harus tunduk gitu kan sama apa yang pemerintah kita atau pimpinan kita berikan gitu. Terus juga kalau misalnya disambungin sama iman, itu balik lagi kayak kalau misalnya dijabarin ya nggak bisa disatuin juga sih, kayak tentang keimanan Kristen banget sama Pancasila itu sendiri, karena balik lagi ke poin si Pancasilanya itu kan, si Pancasilanya ini kan berdasarkan banyak apa sih, kayak kita tuh saking beragam ya, jadi kita emang harus benar-benar ngambil hal yang bisa diterima sama A, B, C, D. Dan kalau misalnya kita balik ke iman Kristen kan kita juga diajarkan tentang kasih, kayak mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang mungkin nggak sama kita kan. Kita bukan diajarin untuk mengasihi sesama Kristen doang kan, tapi kita mengasihi sesama manusia. Sama kayak Tuhan Yesus datang kedua tuh juga ke dunia itu bukan buat menyelamatkan orang-orang Kristen, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang percaya sama Dia. Balik lagi, kita dari ajaran Tuhan Yesus aja gitu tentang mati ke dunia ini, mati di kayu salib, itu udah menjelaskan secara nggak langsung kayak, oh iya benar kalau misalnya di Pancasila bukan cuman satu agama aja yang di apa sih namanya, diprioritaskan gitu. Jadi emang benar-benar beragam gitu sih kalau menurut gue. Luar biasa ya dari bawaan materinya. Kalau saya sendiri beda Fis. Kan kalau tadi dia tunduk ya. Kalau dari saya tuh kayak gimana sih cara mengimplementasikannya, kan kayak di sila 5 kan. Ini kan tentang keadilan kan ya. Nah, ada nih di Alkitab mengatakan di Mika 6 ayat 8, dan usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, di sini artinya bahwa misalkan ada teman kita atau tetangga kita yang buka usaha, misalnya kita membelinya entah itu berapa gitu, atau berapa. Nah, itu mungkin kita mewujud nilai Pancasila itu dari sila kelima itu. Misalkan tetangga kita ada buka usaha, kita bantu gitu loh. Jadi kan kita seenggaknya kalau tetap nyari rezeki kita bagi. Nah, itu udah termasuk dalam sila kelima kan, dan Tuhan tuh mengajarkan seperti itu. Jangan kita kayak egois lah, kalau kita punya uang kita nggak mau sedekah gitu kan, nggak mau berbagi. Itu sih bahkan bukan hanya sila kelima, sila keempat pun juga sama gitu loh. Kalau sila keempat kan tentang bicara kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam urusan perwakilan kan ya. Nah di sini kita juga sebagai umat Kristen juga harus punya ruang untuk memilih dan juga dipilih gitu loh. Nah di sini kita jangan, misalkan kalau misalkan pemimpinnya Muslim, kita nggak boleh milih yang Muslim enggak, tapi kita lihat bagaimana cara track recordnya dia. Kalau memang track recordnya bagus kita pilih gitu loh. Jangan hanya memainkan sudut pandang agama saja gitu. Itu sih bahwa nilai Pancasila relevan hari ini dengan umat Kristen gitu loh, bisa dipraktekkan itu aja sih. Luar biasa. Jadi kita iman Kristen di sini kita tidak memandang dia dari suku mana, dia dari agama mana, dari ras mana, tapi di sini kita mendukung bagaimana kita yang sebagai iman Kristen, seperti tadi kata Bang Korel juga mendukung dalam artian sebagai garam dan terang juga. Lalu disebutkan juga tadi makna-makna setiap sila, bagaimana kita harus saling mengasihi, berbagi sama, tidak ada yang namanya perbedaan. Dan ditambahkan juga tadi dari Friska sendiri bahwa Tuhan juga bukan menyelamatkan yang namanya orang Kristen, tapi orang yang percaya kepada Dia. Luar biasa ya dari ini. Semakin lama kita semakin panas ya. Haleluya. Jadi kita langsung terus gimana nih menurut pendapat kalian nih, sewajarnya bagi pemuda dan pemuda Kristen nih perilakunya gitu, aktivitasnya harus bagaimana yang mencerminkan Pancasila tersebut gitu loh, yang intinya gitu daripada pemuda-pemudi Kristen ini. Apakah memang pelayanan mungkin, ataukah emang dalam bergaulnya gitu? Bagaimana menurut? Kalau dari pandangan saya untuk yang Kristen, kita bicara di koper gitu loh. Jangan hanya yang kita kenal, kita bergaul. Tapi gimana tuh? Tetapi kita juga misalkan ada yang baru kita rangkul. Nah itu maksudnya.
jangan kamu teman sama Friska doang terus menerus Karena kenal gitu iya ya. karena kenal. Tapi kalau kita misalkan ada yang baru nih kita biarin lah biar yang baru itu berbau sama kita enggak, justru kita kayak tampilin gitu loh. Tuhan aja kan datang untuk melayani kan. Iya. Kalau untuk melayani kan kita seperti itu gitu loh. Kan dari sisi gereja pun seperti itu. Kita datang sama dia yang baru, siapa namanya, kita sapa. Jadi orang yang baru ini merasa oh iya ini keluarga gua nih. Iya. Nah itu jangan kita berarti cuek lah sama lingkungan sekitar kita gitu. Kalau juga di luar juga kita harus ramah itu tadi kembali lagi. Jadi tidak hanya dalam gereja saja ya. Iya. Di luar pun sama harus ramah. Kalau kita bukan contoh kita datang kita di samping kita cuekin, justru orang itu bakal punya pemikiran ini orang gereja doang tapi nggak diituin sama nilai-nilainya. Kalau dalam sisi Pancasilanya itu kayak ini ya, seperti sila kedua ya. Iya. Kemanusiaan adil dan beradab gitu. Jadi kita punya adab dan juga adil terhadap sesama gitu. Terus bagaimana kalau pendapat Friska dulu deh, baru entar. Oke, kalau dari pendapat gua, perilaku pemuda Kristen sesuai Pancasila itu kita dalam berteman kayak yang tadi bilang Bang Kornel gitu, jangan sampai kita tuh kayak karena kita Kristen banget jadi Kristenable banget gitu loh, jadi temenan ya maunya sama yang Kristen. Kalau misalnya ada yang muslim kayak aduh nggak deh soalnya ya lu bukan Kristen kayak gimana ya, kayak kalau misalnya diskriminasi. iya jadi kayak aduh rasis tentang agamanya gitu kan. Terus kalau misalnya kita cuma temenan sama Kristen kan jatuhnya kayak misalnya terang sama terang gabung jadi kayak terang doang gitu. Kalau misalnya kita bisa main sama teman-teman kita mungkin yang di kampus gitu, mungkin ada yang beda agama gitu, karena gue sendiri juga di kampus kan rata-rata gitu temenan ya sama yang muslim, bukan gimana ya kayak ada juga sih yang bilang katanya kalau kita tuh berteman harus pilih-pilih kan memang. Cuman kan balik lagi ke konsep kayak kita harus jadi terang di antara kegelapan gitu. Kita bisa kan ngelihat juga gitu kalau misalnya mungkin teman kita yang agamanya beda kan belum tentu buruk juga. Kan perbedaan bukan berarti dia buruk gitu kan. Nah, jadi kita main sama teman-teman kita yang nggak Kristen juga bukan berarti dia nggak baik. Jadi kayak saat kita main sama mereka bisa jadi kayak tadi bilang Bang Kornel, kita punya sifat-sifat yang udah diajarkan misal dalam Alkitab gitu, dari kecil dari tanam kepada kita. Jadinya kita bisa tuh kayak bikin dia tuh oh ya Kristen ternyata tuh kayak gini ya, kayak tentang kasih misalnya. Kayak dari kasih itu kan kita ada toleransi. Jadi kayak misalnya contoh yang biasa gue terapin di kampus gitu, kayak kemarin bulan puasa itu di Malang gitu kan, itu anak-anak ya pada puasa gitu, terus teman-teman gue rata-rata circle-nya kan emang muslim gitu. Jadi pas mereka lagi puasa ya puasa juga karena mau gimana nggak makan sendirian gimana gitu kan, makan sendirian akhirnya ya udah puasa. Terus dia nanya, Fris nggak makan? Enggak, aku lagi puasa. Ini puasanya beneran atau ikut-ikutan? Beneran, lagi ada yang pengen didoain kayak padahal kan kayak nggak enak kan, kayak mau makan juga menghargai ya jadinya kayak gitu. Terus akhirnya semakin lama jadinya dia semakin mikir kayak oh iya ya ternyata di Kristen ada puasa juga, gimana sih Fris puasanya kayak apa aja. Jadi kayak secara nggak langsung akhirnya kita kayak sharing tentang oh iya firman Tuhan tuh sempat kayak gini gitu. Terus dia juga ngajarin pokoknya dia sempat cerita kayak temen gue lu doang di Fris yang toleransi sampai kayak gini gitu. Karena dia sempat kayak Islami banget gitu, pakai cadar kayak gitu kan. Terus dia jalan sama gue yang kayak yang nggak pakai kerudung, jalannya biasa aja gitu. Terus orang-orang tuh jadi bingung kayak, bahkan sempat ada yang nanya juga temennya dia gitu kayak kok kalian bisa sih temenan banget gitu padahal beda agama. Ya karena gue berteman dengan dia bukan karena sesama agama, tapi karena kayak ya karena gue punya iman Kristen, dia juga pasti punya agamanya dia gitu kan. Jadi kayak kita tuh saling melengkapi aja gitu. Gue kayak gitu sih. Jadi kita jangan terbatas emang karena kita agama Kristen gitu ya. Jadi emang kita boleh ngelakuin apa saja, tapi emang tetap ada di mana kita berperilaku sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Ya, betul ya Pak? Iya sih. Mungkin saudara Kono punya pengalaman yang serupa? Iya, bukan hanya ini sih puasa ya Fris ya. Kayak misalkan teman kita mau sholat gitu kan. Sering. Nah kita tungguin tuh di luar. Kalau kita misalkan yang Kristen gereja, teman kita nungguin di gereja. Itu sih pernahnya puasa, tapi juga kan ada waktu dia sholat ya kita tungguin. Itu sudah menghargai aja. Udah sih. Jadi tidak ada yang namanya ya Pancasila ini menjadi perpecahan gitu ya. Yang pecah itu sebenarnya di
pemilihannya sih, pemilunya. Gimana tuh kok bisa Pemilunya jadi kan gini, Hmm. setiap elit pasti ingin memperoleh suara kan, Betul. dan punya pandangan sendiri. Nah, mungkin ada yang positifnya, mungkin ada negatifnya. Misalkan contoh yang muslim pengen butuh suara Kristen, gimana caranya untuk memainkan suara itu. Iya. Jadi kayak datang ke gereja gitu kan, mempromosikan dia bahwa dia pengen maju gini-gini. Tetapi ada juga yang negatif. Kampanyenya misalkan jangan pilih ini karena sini ini Oh, gitu iya, kan. sering. Itu provokasi provokasi itu gitu yang ya. jadi pecah. Hmm, Disitulah pecahnya bangsa ini gitu loh. Betul, iya. Karena pemilu kan. Nah, itu sih. Karena provokasi Iya, provokasi itu. Terus kalau ngomongin pengalaman tadi ya, saya juga punya pengalaman. Terus teman saya agama Hindu, waktu itu agama Hindu. Kebetulan saya lagi di rumahnya dia, di rumah dia. Cuman dia bilang, Bet, sebentar ya, gua mau ibadah dulu nih. Oh ya udah. Jadi kita main-main boleh gitu kan sama ini. Cuman emang tetap harus saling menghormati juga. Bagaimana dia beribadah, kita juga beribadah gitu kan. Itu sih daripada toleransi yang tadi dibilang Friska juga, jadi Korda juga kayak gitu. Luar biasa ya dari 3 poin ini menjelaskan bagaimana makna Pancasila ini. Ada yang mau ditambahin nggak lagi dari Cornel dan Friska? Ada nggak, Fris? Ada nggak? Apa ya paling kalau dari sama pengalaman lagi sih karena Iya. ini sorry pengalaman terus, tapi karena gue di kampus juga sempat gabung BEM dan emang bagiannya itu adalah keagamaan dan kebetulan jadi dirjen lintas gitu. Jadi itu dirjen lintas agama itu adalah dirjen yang mewadahi kayak agama-agama di luar muslim gitu. Jadi kayak ada Hindu, Buddha, Katolik, sama Kristen kan. Nah itu dari 4 agama ini yang gue pelajarin tuh kayak benar-benar beda banget sih. Kadang-kadang kita lagi rapat nih, tiba-tiba yang Hindu kayak kak maaf ya aku mau ada doa jam 7 malam. Oh yaudah nggak apa-apa, kayak akhirnya disuruh dulu ibadah aja nggak apa-apa. Terus kadang-kadang ada lagi yang kayak Katolik itu ternyata tuh dia ada jam-jam doanya walaupun sama kayak sama gitu kayak Kristen, tapi ternyata dia tuh jam 6, jam 3, jam 12 siang tuh kayak ada doa-doanya tersendiri gitu kan. Nah itu kayak jadi hal-hal yang menurut gue unik aja sih, itu bisa gue pelajarin karena kayak gue nggak memandang agama benar-benar dari sisi Kristen dan dari gue sendiri aja, tapi bisa belajar kayak oh di Hindu tuh apa aja sih yang dirayain, terus Buddha apa aja sih, Katolik apa aja sih, dan poin-poin misalkan di Hindu ada poin-poin kebaikan yang diajarin gitu kan sama dewa-dewanya, di Buddha juga, di Katolik juga walaupun hampir sama Kristen, tapi di situ kayak menurut gue jadi bisa poin plus aja sih buat gue pribadi untuk bisa mempelajari itu. Jadi kayak semacam pengalaman ya, tambahan pengalaman ya. Wah luar biasa ya, tadi seperti contoh-contoh yang sudah diterapkan daripada kedua pemateri daripada Bang Cornel dan juga Kak Friska ini, luar biasa. Kalau di sini sebelum kita memasuki penutupan ya, di sini saya akan membacakan bagaimana kesimpulannya. Kesimpulannya di sini, Pancasila telah menjadi payung bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ia mempunyai daya tarik emosional tersendiri yang menjadi ideologi dan berfungsi sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa itu sendiri yang mencerminkan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia. Dari segi iman Kristen, kita dapat melihat bahwa ada hubungan yang cukup erat nih antara Pancasila dan iman Kristen. Ini tercermin dari nilai-nilai yang dikandung oleh keduanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengutus agama Kristen ada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan panggilan orang-orang percaya yang dalam firman-Nya itu di segala tempat dan di sepanjang masa untuk menjadi saksinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Sebelum penutupannya mari kita sebutkan Pancasila dari 1 sampai 5 ya. Oke. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Shalom. Selamat Hari Pancasila.